begitu bang. Oh, alhamdulillah mantap. Jadi Kalau pakai logika ya udah gampang karena Islam itu adalah agama-agama untuk orang-orang yang berlogika, menggunakan logikanya dulu. Bagus bagus. Terus? iya, iya jadi begini bang. Pertama tidak ada ketenangan. Nah kami itu kan di gereja itu kan ada komunitas Tionghoa di mana di situ menaungi kalau bakatnya di bidang apa kan disalurkan ya bang. Kayak ada musik, ada piano dan lain sebagainya begitu. Nah Hmm. itu adalah memang komunitas kami seperti itu dan didanai ada donaturnya begitu bang. Nah Hmm. di situ saya banyak belajar juga. Tapi ya memang sama sekali tidak ada ketenangan jiwa saya bang. Cuman saya nggak tahu itu kenapa Mantap, gitu. oi. Dan sorry ya bagi yang Kristen saya tidak tidak menyebut tidak enak itu kan curhatan saya ya bang ya. Iya nggak apa-apa lah, hak hak semua orang, beriman itu Saya hak mau semua orang. tanya bang, ini Yes. seandainya kalau ada orang Kristen masuk ke Islam, terus setelah itu dia balik ke Kristen lagi, apa dia masuk neraka atau nanti kalau balik ke Islam lagi itu bagaimana? Ada teman saya yang begitu. Iya gitu. Nanti itu penghakimannya di sisi Allah itu. Dan berharap aja ini orang yang melakukan hal itu tuh tidak mati ketika posisinya dia sedang di dalam kekafiran gitu. Karena kalau udah kayak gitu nanti contoh misalnya matinya itu ketika dia sedang murtad kembali. Wah, itu double-double gitu. Lu berapa kali murtad lu mempermainkan agama. Nanti disiksa di api nerakanya itu kekal sekali. Makanya sebisa mungkin memang harus mantap gitu, harus mantap dan meneguhkan hati dalam kebenaran. Karena dalam Islam itu sahabat Nabi itu berkata begini, sahabat ya, menggenggam kebenaran itu sebagaimana menggenggam bara api. Berat menggenggam kebenaran itu. Gitu. Karena akan banyak faktor-faktor eksternal yang mencoba untuk menyakiti kita dan ingin mengembalikan kita kepada kekafiran gitu. Karena ada keteguhan hati kita yang nggak stabil biasanya kalau misalnya dikasih sesuatu yang tidak nyaman sebagaimana yang kita lakukan dahulu kayak gitu. Makanya kalau lu benar-benar sudah ingin mencari kebenaran, lu harus komit dan lu harus menerima konsekuensi segala di awalnya gitu. Begini bang, kalau saya sudah katakan kan saya sering dengar Bang Zuma sebenarnya. Terus saya akan berdoa sama Yesus ya waktu di gereja. Hmm? Terus kita kan saya tak tahu ya kalau orang Islam itu dia selamat tuh dengan apa? Kalau kita kan dengan kasih karunia begitu bang. Hmm. Jadi kalau saya berbuat dosa atau apa itu kan ada kasih karunia begitu. Nah, kalau di Islam itu kata Bang Juma itu ada timbangan baik, timbangan buruk. Itu saya tak tahu, tak paham juga, Bang. Nah, terus hati saya itu intinya bingung ketika saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus juga berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu lalu kayak mana itu, Bang? Bagus. Jadi Itulah yang gue bilang tadi di awal gitu. Apa namanya, imannya orang Kristen sama kitab sucinya orang Kristen. Ini dua hal yang saling bertabrakan, kontradiksi satu sama lain gitu loh. saya memang Contohnya tak satu paham itu. terus Eh, terang saya memang tak paham dengan Bible ya saya baru-baru baca juga bang dan memang banyak dari Bible yang terbitan satu cetakan ini saya memang banyak yang kata Tuhan jadi Tuhan dan lain sebagainya saya tak paham memang karena tak ada ininya bang begitu cuman pakai logika saja di situ Makanya saya kalau misalnya kita kita ajarkan di sini sejelas-jelasnya sampai waktu memisahkan kita, Alexander Bill bersedia? boleh bang saya memang Oke, sambil siap. di toko tapi bang ya Nggak apa-apa, aman-aman. Gitu. Kita juga sambil santai gitu. Karena memang kita fokusnya itu membantai syubhat dan fitnah kepada Islam yang nanti outputnya adalah orang-orang yang benar-benar ingin belajar Islam tercerahkan di sini gitu. Sekarang gini, apa pertanyaan pertama yang terlintas dari Alexander Bill mengenai Islam? Silakan. ya saya kan tak tahu apa-apa bang tentang Islam. Oke. Jadi saya mau tahu semuanya bang. Nah nanti eh, kalau orang ngomong tuh macam ini bang. Saya tuh kan kemarin eh, lingkungan saya itu kan orang Muslim ya bang. Nah Mhm. itu saya kan baik sama lingkungan di sini ya bang ya. Nah itu saya dapat sarung bang. Waktu dia orang Muslim itu ada 40 hari atau apa itu.
Saya dapat Iya, iya. sarung, saya dikasih sarung bang sama makanan-makanan begitu bang. Lalu sarung itu saya pakai bang. Alhamdulillah, mantap. Karena gini, Tanda-tanda hidayah itu ya. itu dia gitu. Karena dalam Islam itu tidaklah beriman orang-orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman. Sehingga orang Islam itu diwajibkan dalam agama untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu membuat tentram dan aman kepada tetangga, memberikan perasaan tersebut gitu. Itu Islam gitu. Nah, Janji di agama Islam memangnya bisa memasukkan ke surga atau apa jaminannya, maksud saya bang? Itu pertanyaan yang mendasar lah, saya mau tahu lah bang. ya, nggak cuma jaminan gitu. Orang yang sudah ada di surga itu udah ada kalau dalam Islam gitu. Berbeda dengan keimanan Kristen. Nah, gini, jaminan untuk menjadi masuk Islam tentunya adalah perkataan Tuhannya sendiri. Perkataan Tuhannya sendiri itulah yang membuat kita terjamin masuk ke dalam surga gitu. Contoh misalnya kita buka di misalnya di surah Ar-Ra'd ayat 23. Nah, di sini ya. Ar-Ra'd ayat 23. Ini langsung nih penjelasannya. Surga-surga Aden, mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak-anak cucunya gitu. Jadi lu dijamin masuk surga ketika lu menjadi orang yang soleh gitu. Nah, orang yang soleh ini lawannya apa? Fasik. Fasik itu apa? Mengetahui perintah dan larangan Tuhan tapi menjauhinya. Soleh apa? Soleh itu mengetahui perintah dan larangan Tuhan lalu dia menjalankannya gitu. Nah, jadi dijamin oleh Tuhan itu. Buktinya siapa? Nah, buktinya kita lihat di surah Ali Imran ayat 169. Ali Imran ayat 169. Nah, di sini. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rizki. Ketika lu soleh lalu kemudian lu gugur di jalan Allah gitu, mati karena Allah, mati karena memperjuangkan yang hak, yang benar, maka mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sisi Tuhan itu apa sih? Surga, jannah gitu kan. Lalu mendapatkan rizki. Rizkinya apa? Ya lu menikmati segala yang ada di surga gitu. Nah, tapi terus apa gunanya hari penghakiman kalau orang Islam sudah ada di surga? Itu masih ruhnya. Jadi kenikmatannya belum sempurna. Nanti di hari penghakiman baru dengan badan-badannya masuklah orang ini ke dalam surga. Tuh kan. Jadi dalam Islam itu jaminan iya, bukti iya, langsung. Gitu. Apalagi? Tapi Bapak Pendeta itu bang, menyatakan ada beberapa Bapak Pendeta kita semua agama itu sama. Agama itu hanya ada di hati, hanya ada di keyakinan, dan tidak ada orang yang tahu apa. Sorry ya bang, saya memang masih awam ya bang. Nggak apa-apa. Jadi tidak tahu. Karena selama ini saya, ya itu tadi di awal saya sudah bilang bahwa saya berdoa kepada Yesus, tapi Yesus doa kepada Bapa. Lalu bingung saya di situ bang, memang itu. Terus Ya akal waras harus bingung bang. Akal yang waras memang harus bingung gitu. Tapi Wajib kan itu. Yesus itu memang, kita kan Trinitas ya bang. Jadi Yesus itu kan firman Allah yang turun ke bumi. Rohnya dalam Yesus itu ada roh Allah, begitu kalau menurut orang Kristen ya bang. Nah, lalu nggak bisa menjelaskan itu bang. Bagaimana? Nah itu dia, karena itu sesuatu yang tidak tertulis dalam kitab suci. Bapak nggak pernah bilang begitu, Yesus nggak pernah bilang itu gitu, Roh Kudus juga nggak pernah bilang begitu gitu. Ini artinya konsep yang dibikin-bikin oleh manusia terhadap apa yang Tuhan tidak pernah bilang mengenai hal itu gitu. Begini, Coba kita, ya. Kalau menurut abang ya, agama itu kan tidak ada yang mengajarkan keburukan ya bang. Sementara agama Kristen itu kan dia akan berkembang di Roma lalu datang ke Indonesia, disebarkan melalui penjajah, begitu ya bang. Pinter ini pinter. Ya, Saya terus juga baca bang, saya juga baca sejarah itu. Mantap Memang Bang Al Ayubi. Mantap Al Ayubi. Lanjut. Awalnya di Yerusalem begitu kan, lalu menyebar ke daerah Roma di bawah gitu kan. Nah cuman ya itu tadi, saya memang sebenarnya sedikit-sedikit sudah baca
tapi kasih tahu saya apa yang membuat saya yakin begitu bahwa agama Islam itu memang agama yang benar begitu. Ya. Di mana? Jadi gini, kebenaran agama Islam tentunya balik lagi ke firman Tuhan gitu. Ketika Tuhan berfirman, maka itu harus terbukti. Pembuktiannya di luar gitu. Contoh misalnya ya, tahu nggak berita di tahun 2000-an bahwa ditemukan jasad Firaun di Ya. dalam laut. Tahu? Tahu, Bang. Nah, tahu. Itu kan baru ketahuannya itu kan di abad di tahun 2000-an tuh. Iya nggak? Iya, ada Nah, juga yang kata Nabi Nuh. Nah, iya. Nah, terus Allah itu sudah berfirman. 1400 sebelum itu Allah sudah berfirman kepada nabi terakhir memberitahukan hal itu. Nah, itu ada di tunggu ya. Ini ada di surah Yunus ayat 92 gitu. Surah Yunus ayat 92. Allah berfirman, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan ini." Satu itu, bre. Coba. Allah berfirman tahun 1400, manusia nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Dar! Di tahun 2000, zaman kita sekarang terbukti hal tersebut. Gitu loh. Badannya ketemu di bawah laut. Iya. Nah, ini jadi pembuktian Tuhan yang benar itu firmannya terbukti benar. Ini baru mengenai perkara jasad mayat Firaun. Nanti ada juga pembuktian itu mengenai ada api di dalam laut. Ada dua samudra berbeda warna bertemu, gitu kan. Itu semua terbuktinya di abad-abad 20, abad-abad 19. Maka dari itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam karena kebenaran firman Tuhan Allah Azza wa Jalla, gitu. Nah, selain pembuktian mengenai fenomena alam, ada juga pembuktian mengenai karakter manusia. Contoh Alexander Bill. Tadi kan Alexander Bill bilang, "Oh, ini kok ada roh Allah, ada Yesus, ada Bapa yang kayak gitu-gitu." Perhatikan apa yang difirmankan oleh Tuhan mengenai kelakuan manusia-manusia seperti itu. Itu ada di surah Ali Imran ayat 78. Ada semua itu, Bang. Adalah. Nah, perhatikan di sini ya. Perhatikan ini. Coba, kalau Alexander Bill mengalami, benarkan ayat ini. Kalau enggak, ya ingkari aja. Oke? Ini gue bacakan sekarang. "Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya dalam membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui." Bener nggak? Iya, Bang. Bener. Bener nggak mereka memutarbalikkan lidahnya ketika membaca kitab? Jadi muter-muter lidahnya tuh. Bener nggak, Alexander? Bang. Iya, betul, Bang. Saya sambil packing, Bang. Tidak fokus. Dar! Selamat datang di kebenaran. Iya, itu nggak apa-apa, Bre. Sambil packing aja. Gue juga di sini ambil yoga kok. Dar! Kalau di Kristen itu, saya sering bertanya, mungkin saya salah satu jemaat yang paling bawel ya, Bang. Jadi, saya tidak dapat itu apa penjelasan, karena yang berbicara itu, saya memang pakai logika ya, Bang. Yang berbicara itu iman, Bang. Saya tanya kepada pendeta ya, nah kalau ada Roh Kudus, ada iman di dalam dirimu, kamu tidak akan menanyakan itu. Nah, masalahnya saya tidak ada ketenangan, Bang, di dalam jiwa saya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita masuk ke titik sentralnya. Titik sentralnya misalnya Nabi Isa alaihissalam dan Yesus. Kita perhatikan ya. Kita perhatikan Nabi Isa alaihissalam dan Yesus gitu. Nabi Isa berkata dalam ini Allah mengisahkan tentang perkataan Nabi Isa di surah Az-Zukhruf ayat 61 sampai 64. Nah, di sini. Ini Nabi Isa berkata ya. Terutama di bagian ayat 63 sampai 64-nya. "Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, 'Sungguh aku datang kepadamu membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus.'" Ini Nabi Isa ya. Ini Nabi Isa ini.
Nah, sekarang kita lihat perkataan Yesus. Yohanes 20:17. Nah, di sini katakan apa? Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu." Sama nggak itu? Iya, Bang. Nabi Isa dan Yesus sepakat nggak kalau mereka berdua sama-sama bertuhan? Sepakat, Bang. Selamat datang di kebenaran, my bre. Gitu. Itulah yang dikoreksi oleh Islam mengenai keimanan orang-orang terdahulu, my bre. Gitu loh. Lu ngapain menuhankan Nabi Isa? Ngapain lu menuhankan Yesus gitu? Mereka berdua aja punya Tuhan. Apakah kau sedang main kereta-keretaan? Menuhankan sesuatu yang bertuhan? Kayak gitu. Tapi menurut pendeta, dalam tubuh Yesus itu ada Roh Kudus, ada Tuhan itu sendiri, Bang. Terus lalu kalau tidak apa? kayak mana ya? Jadi oke. Nah, gitu. Jadi apa kata pendeta di dalam tubuh Yesus ada apa? Ada Roh Kudus, ada firman. Ada Roh Kudus, ada firman. Dan dia Tuhan itu sendiri. Cuman logika saya, itu kan Yesus itu kan... Jangan dulu logika. Itu tadi perhatikan Alexander bilang. Kata siapa tadi? Kata pendeta. Nah, sekarang kita lihat kata Yesus. Kata Yesus yang Yohanes 20:17. Ada nggak Yesus ngomong kayak gitu? Yesus nggak ada ngomong kayak gitu. Yesus berkata bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Itu kata Yesus. Lalu menurut Abang, kalau memang agama Kristen itu tidak benar dan Islam itu yang benar, kenapa ada agama Kristen? Lalu kenapa itu hampir semua belahan dunia ini menyembah Yesus, Bang? Ya, ini udah diterangkan oleh Allah ya. Nanti gua kasih penjelasannya, hikmah yang gua dapatkan dari ayat ini. Ayat hanya satu umat saja. Nah, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Gitu. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kalau Allah berkehendak untuk menjadikan satu manusia ini Islam, ya Islam semuanya bisa gampang gitu. Tetapi apa yang Allah kehendaki? Allah mengkehendaki siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya begini. Jadi dengan banyaknya agama ini dan Islam agama yang benar, itu manusia diberikan apa? Kehendak bebas untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar layak mendapatkan surga dari Allah Azza wa Jalla gitu. Makanya jadi semua agama-agama yang ada itu pengecoh duniawi gitu. Nah, jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah berupa surganya, Jannatul Firdaus, ya kalian berusahalah, buktikan kalau kalian itu layak masuk surga. Dengan apa? Dengan melewati semua ujian-ujian ini dan memilih iman yang benar, yaitu Islam. Gitu, my bre. Harus bersunat ya, Bang? Harus bersunat. Gitu. Gampang bang, sunat nggak sakit kok sekarang, apalagi saya juga ada di dekat Surabaya, gampang lah, ntar aku potongin lah. Bang Ardi, Bang Alexander, anakku 1 hari sunat, 1 hari langsung kering, langsung sembuh loh. Saya sebenarnya sudah ada niatan bersunat itu 3 bulan yang lalu, tapi bukan karena mau masuk Islam, karena pengen sunat. Enak loh bersunat itu. Bersunat tuh enak kali loh bang, serius. Jadi ketika dipotong itu kan kulitnya itu kan, itu rasanya kayak tahu pernah digigit semut nggak? Tahu lah bang. Kalau digigit harimau pernah nggak? Tak pernah bang. Nah itulah rasanya. Itulah rasanya. Enak bang. Coba aja, kalau nggak percaya gini deh, dicoba dulu. Ntar kalau sakit dokternya suruh kembaliin gitu aja. Cuman saya nggak fokus karena saya sambil paket kirim, mau bungkus paket. Iya. Apa-apa di loudspeaker aja Santai supaya aja.
supaya setoko bisa denger. Iya, iya. Di sini saya sudah diliatin terus sama orang. Ya, Bang. Liatin Surabaya balik, mana, Bang? ajak berantem. Bang Alexander, Surabaya mana? Saya di Surabaya Barat, Bang. Bah, Surabaya Barat Sulbar, mana? Sulbar. Surabaya Baratnya mana? Dekat Pakuwon, Bang. Oh, dekat Pakuwon. Saya kuliah di UNESA loh, Bang. Tetangga kita. Saya bukan orang Iya. sini, Bang. Saya aslinya orang Palembang, cuman besar di daerah timur. Iya, saya tahu. Kapan-kapan kita ketemu yuk di dekat situ. Boleh, Bang? Boleh. Ah, DM ya, nomor WA-nya ya, Bang ya. DM ya. Oke, siap, Bang. Saya mau tanya-tanya jauh. Lebih banyak, Bang, sebenarnya. Ya, Tanya aja, bagus. waktu panjang. Mantap. Guruna Gini. udah aktif belum? Begini, Bang ya. Saya, Bang ya, kalau ke gereja ya itu kan kita menyebut nama Tuhan begitu ya. Terus ya bernyanyi lah mungkin kalau orang-orang Islam bilang gitu ya. Itu kan ya saya sama sekali tidak ada ketenangan. Tapi Bang, kalau misalkan saya dengar suara Al-Quran ya Bang, itu diam saya Bang. Lalu saya tidak tahu itu artinya, meskipun saya dikasih ayat atau apapun itu, saya tidak tahu artinya itu apa. Saya tidak mengerti itu apa. Tapi hati saya itu jadi adem. Yang tadinya mau marah-marah, saya suka marah-marah Bang, naik darah saya. Tapi nggak jadi marah begitu. Masya Allah. Itu kenapa Bang? Itu namanya jiwanya Alexander Bill ingin berontak Itu untuk saya- kembali ke fitrah. Itu sudah hampir 1 tahun itu Bang. Tapi saya tidak berani bilang sama orang tua saya. Kan orang tua saya masih ada Bang. Dan saya itu ya sebenarnya jemaat yang ya ke gereja, lalu ya mengikuti semuanya lah begitu Bang. Iya, karena jiwanya Alexander itu berontak gitu kan, nggak mau. Anjir, ini penyembahan apa ini? Kok gua berdoa kepada Tuhan yang berdoa juga, ngapain gitu kan? Aku cuman ingin itu, menemukan Bang, kebenaran. Yang membuat saya galau, ketika saya bertanya, saya pernah lihat di TikTok, saya bilang itu ada yang menyebutkan, karena memang saya tidak tahu ya Bang. Saya berdoa kepada Yesus, lalu Yesus berdoa kepada Tuhan, lalu berarti Yesus itu manusia dong, karena dia masih meminta kepada Tuhan, karena memang hati saya sudah tidak 100% begitu ya Bang. Lalu dalam jiwa kamu itu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus, kamu perlu ya begitulah Bang. Kan saya bingung ya Bang, saya bagaimana itu? Iya, itu apa namanya? Itu jawaban-jawaban yang mainin psikologis. Kamu nggak ada Roh Kudus, jadi kamu nggak bisa mikir. Ngomong aja lu nggak bisa jawab gitu kan? Sesimpel itu gitu. Mereka kalau ada apa-apa orang nggak bisa paham, Roh Kudus ya, yang ditumbalkan Roh Kudus gitu. Sebenarnya nggak gitu. Kalau memang iman yang benar, tentu mudah dijelaskan dan mudah diterima oleh akal pikiran orang. Itu harusnya gitu. Contoh kayak di Islam misalnya ya, Allah berfirman, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Ya udah, simpel kan? Artinya apa? Yang namanya Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, tidak ada satupun yang ada di dunia ini, di langit dan bumi, yang setara dengan Dia, gitu kan? Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang mau mencoba dituhankan, itu berhala jatuhnya, gitu. Karena Allah berfirman begini, my bre. Allah berfirman begini ya. Ini favoritnya Kores. Al-A'raf ayat 194. Nah, di sini dibilang begini. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Nah, cek sekarang, ketika Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla sudah berkata seperti ini, cek sekarang yang sedang menjadi Tuhannya Alexander Yesus ini. Apakah dia ciptaan yang lemah, yang serupa juga nggak dengan Alexander? Coba dipikirin coba. Iya, itu 75.000. Apanya Yesus 75.000? Enggak, saya lagi di toko Bang. Oh iya, siap, sorry. Tapi kedengeran nggak yang gua bacain? Kedengaran Bang, cuma saya tidak fokus Bang, aduh. Oh ya, nggak apa-apa lah. Aduh.
Enggak, ya udah beresin aja dulu itu. Aki Ya, Kores. beresin aja dulu. Ya. Aki, aku Aki Ardi, gantian dong. enggak, aku gini, aku meneruskan Cuman begini bang ya, ada Kalau satu itu perlu sama diumumkan Aki di Ardi sini. ya, lanjut ya. waktu hari Minggu. Aku Enggak. mau asar. Iya iya. Aku kirim pesan ke antum ya. Oke. Hari Minggu Tolong dibaca, hari- kalau perlu diumumkan ya. bahwasannya itu Tuhan saya bang ya Yesus, berarti dia itu memperlihatkan dirinya ke dunia bahwa ini loh Tuhan yang maha baik begitu, maha menyayangi, agama kasih begitu. Nah Tuhannya orang Islam kan tidak pernah datang ke dunia, itu kayak mana bang? Aduh, sekarang gua yang nggak fokus. Apa? Bilang apa tadi? Kayak mana apa? Ya, kalau saya kan kemarin terakhir itu sempat tanya begini, kalau memang Yesus itu Tuhan begitu ya, kenapa dia menyembah pada Bapa begitu kan Bang ya? Nah, Betul, mantap. justru saya tanya itu sama Pak Pendeta, berarti kan saya sudah bilang tadi kan di dalam jiwamu tidak ada iman, tidak ada Roh Kudus begitu kan Bang? Lalu saya dikasih tahu bahwasannya kalau punya orang Islam itu tidak turun ke dunia, dia cuma ada di angan-angan. Itu kayak mana jelasinnya? Sementara Yesus kan memang turun ke dunia, itu menunjukkan bahwa rupa Tuhan itu dalam bentuk manusia begitu Bang, tapi jiwanya yang Tuhan. Nah, begitu memang. Kalau Tuhannya orang Islam itu kayak apa Bang? Nah, oke. Jadi kalau di dalam Islam itu surah Yasin ayat 12, Allah itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata. Tuhan semesta alam itu tidak mampu digapai oleh penglihatan mata, gitu. Contoh kayak gini misalnya ya. Jangan dulu contoh ya. Perhatikan. Suka denger nggak Muslim bilang Allahu Akbar? Iya. Nah, itu artinya Allah Maha Besar. Maha Besar ini tuh dalam banget maknanya, My Bre. Maha Besar itu dalam banget maknanya ya. Ini gua kasih tahu sebesar apa. Alexander Bill bisa melihat Surabaya? Bisa? Oke. Alexander Bill bisa melihat Jawa? Jawa? Iya. Tuh lihat, Bang. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bisa Bang? Oke. Alexander Bill bisa melihat Indonesia? Bisa Bang. Oke. Alexander Bill bisa melihat bumi? Keseluruhan di peta Bang bisa. Alexander Bill bisa melihat galaksi Bima Sakti? Gak bisa Bang kalau nggak pakai teleskop. Oke. Alexander Bill bisa melihat galaksi-galaksi lain selain Bima Sakti? Tak pernah Bang, kita belajar itu. Iya. Semakin besar suatu subjek, semakin susah, semakin tidak mampu mata kita melihat. Apalagi yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah kenapa Tuhan yang Maha Besar itu adalah Tuhan yang benar, yang tidak mampu digapai penglihatan mata. Sampai nanti waktunya Tuhan mengizinkan kita melihat wujudnya, gitu. Itu satu ya. Nah, kita sekarang bahas Tuhan yang datang ke bumi, menampakkan diri dan manusia bisa melihat. Posisinya, My Bre. Iya. Posisinya, semua agama zaman dahulu sebelum Yesus dituhankan, semua agama begitu. Tuhannya turun menjadi manusia, kelihatan sama manusia, beranak pinak, naik lagi ke sorga, sampai 2024 nggak kelihatan. Contoh, Zeus. Tahu Zeus? Iya Bang. Ah, mantap. Contoh lagi ada Horus. Tahu Horus? Tahu semua Bang. Ah, mantap. Jadi semua tuhan-tuhan dewa-dewa pagan ini semuanya menjadi manusia dan nggak kelihatan gitu. Ngapain kawan-kawan Kristen mengambil konsep yang sama dengan pagan-pagan terdahulu dan membangga-banggakannya? Begini. Ngapain? Gitu. Kasih saya keterangan Bang. Kata Yes. Bang, saya nggak tahu kapan saya dengar ya. Katanya ya agama Kristen itu kan penumpang gelap ya Bang ya. Terus Ya, itu Gurunda punya itu. iya, begitu ya. Saya pernah dengar itu Bang Suma katakan itu Bang. Lalu yang saya tanyakan Bang, lalu kenapa agama Kristen itu diciptakan kalau memang agama tidak baik itu saja, dan apakah ada ayat ataupun dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa agama Kristen, karena kan banyak yang bahas itu ya Bang, itu agama yang tidak benar gitu. Biar saya ya nggak apa-apa Bang ya. Iya, nggak apa-apa. Gurunda. Iya, Dek. Waduh, ini bukan ini Gurundi.
Lanjut. Ya, jadi dalam Islam itu yang dibahas itu adalah Yahudi dan Nasoro gitu, atau Nasrani ya, yang dikenal itu Nasrani gitu. Kristen itu sub dari Nasrani gitu. Nah, Nasrani ini nanti kemudian dia akan terpecah menjadi 3, yaitu Muslim yang menganggap Nabi Isa adalah utusan dan hamba Tuhan. Lalu kemudian ada nanti Yakubiyah yang menganggap bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri. Lalu Yakubiyah itu yang menganggap Nabi Isa ini anak Tuhan gitu. Lalu kemudian nanti ada Nasturiyah itu yang menganggap buku loh, Bang. apa tuh? Saya bawa buku catatan loh, saya catat ini, saya sambil catat nota loh. Nanti nyatet agama sebelahnya harga lagi. Awas loh. Iya. Nah, terus yang ketiga Nasturiyah itu yang menganggap adalah Nabi Isa Tuhan itu sendiri gitu. Nah, nanti kemudian seiring zaman, ini dalam sejarah Islam ya. Nanti seiring zaman yang kaum muslim yang menganggap Nabi Isa ini hamba dan utusan itu Halo, dibunuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Ini Kristen atau Islam? Saya Kristiani, Kak. Oh, sabar, tunggu ya, bentar ya. Nanti ikut masuk. Nah, nanti setelah itu yang kaum muslim yang menganggap Nabi Isa ini utusan dan Tuhan itu kemudian dibunuh, terbantai oleh yang Yakubiyah dan Nasturiyah gitu. Disitulah mulai terjadi kembali penyelewengan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu. Bahkan yang paling parah itu gulu berlebih-lebihan sehingga menganggap Nabi Isa ini adalah Tuhan itu sendiri gitu, my bre. Itulah kenapa Islam datang gitu kan, meluruskan apa yang bengkok-bengkok dari yang terdahulu. Itulah Islam itu datang di situ. Tapi kan sebelum Islam sudah ada Kristen lebih dulu, Bang. Betul gitu. Karena Islam ini sifatnya agamanya evaluator. Sekarang kalau misalnya Islam ini evaluator datangnya di awal, apa yang mau dievaluasi kan gitu. Jadi harus ada dulu yang salah-salahnya baru Islam ada gitu. Sekarang gini posisinya ya, kalau kita pakai logika, kalau kekristenan benar, Islam ngapain ada? Kalau Islam salah, ngapain Islam sampai sekarang masih ada dan masih tetap yang terbesar kedua, ngapain? Lalu bagaimana, Bang, kalau memang seperti itu, ada kata-kata agamamu, agamaku. Saya pernah dengar. Oke, nah mengenai lakum dinukum waliyadin, mengenai lakum dinukum waliyadin adalah ketika kalian seorang Kristiani, seorang Nasrani atau seorang Yahudi, kalian jalankan ibadah ini kalian gitu, kita nggak ada masalah, gitu. Karena selain itu ada juga Allah berfirman la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama gitu. Jadi berbedanya kawan-kawan Kristen dengan Islam itu adalah kalau dalam Islam baligu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat. Ini Nabi berkata begitu. Nah, tapi kalau dalam kekristenan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi harus jadi itu orang-orang jadi muridnya Yesus. Jadi tanggung jawabnya kekristenan itu tidak beres kalau orang yang diinjili belum jadi Kristen. Sedangkan dalam Islam, tanggung jawab kita hanya sampai menyampaikan. Perkara mereka menolak atau tidak, itu kembali ke mereka. Gitu. Oke. Jadi gini, my bre, dalam Islam itu disunnahkan bagi semua umat Islam itu untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran. Salah satunya ini, gitu. Oke, Bang. Iya, itu 780. Oke, karena Alexander masih sibuk ini dulu. Alexander nggak apa-apa, diberesin dulu aja itu. Kita panjang kok waktunya. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama, my bre. Oke, Fania Erika, selamat sore. Iya, selamat sore, Kak. Iya, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silahkan. Iya sih, saya sendiri sebenarnya agak ragu tentang kekristenan. Oh, dari kapan? Sebenarnya udah lama juga sih, Kak. Ya sama tuh sama Alexander. Oke. Kok bisa? Kenapa ragunya? Kenapa di dalam pandangan kekristenan itu Yudas dianggap seorang pengkhianat? Padahal kan karena dia sendiri penembusan dosa itu ada. Ibarat Yudas itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal ya. Apa ilegal? Nggak kedengeran ya? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Bentar. Ini mic-nya jangan terlalu dekat. Jadinya ini agak dijauhin dikit. Iya.
Udah dengar. Ya coba diulang, apa ilegal tadi? Ibarat Yudas Iskariot itu kan kapal ilegal. Kapal ilegal. Oke, lanjut. Iya, betul. Bagaimana kalau misalnya kapal ilegal itu menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga menyelamatkan dia ke daratan? Kenapa dalam pandangan kekristenan Yudas itu pengkhianat bukan pahlawan? Kalau dalam Islam kan masuk akal ya. Yudas Iskariot pengkhianat karena sejak Isa disalib kesesatan itu ada. Itu masuk akal kan? Tapi dalam pandangan Kristenan kenapa dia sebut pengkhianat? Karena bagaimanapun kapal ilegal yang menolong orang tua kamu di tengah lautan hingga mendapat keselamatan sampai daratan, bagaimanapun kan nggak bisa dibilang pengkhianat. Dia telah menyelamatkan jiwa-jiwa dong. Iya, itu dia. Itu nanti kalau ditanyain, kalau dalam dialog kayak gini ditanyain ke Kristen emosi pasti. Males dia ngebahas kayak gini gitu. Karena apa? Jadi paradoks gitu. Lanjut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang kematian Yesus di dalam Alkitab sendiri sebenarnya ada. Yesus memberitahu tentang lambung pada murid-muridnya, dan dia memberitahu bahwa dia bukan hantu. Itu kan tandanya Yesus belum mati. Itu sih keraguan saya. Itu sih keraguan dua saya. Itu kakak. Ya, terus kenapa belum, kalau masih ragu kenapa belum masuk Islam atau masih ragu juga sih di Islam. Oke, nah itu aja. Kalau kekristenan udah fix itu, udah fatal banget mengenai apa? Karena gini ya, ini aku tambahin ya. Aku tambahin nanti kita ke Islam. Cuma aku mau nambahin dulu begini. Dalam data sejarah penyaliban, orang-orang yang mati disalib itu dia menghabiskan waktu 3 hari. 3 hari sampai ke 4 hari gitu. Nah, ini Yesus ketika disalibkan dia cuma 3 jam. 1 hari aja nggak nyampe. Sudah diturunkan. Artinya apa? Yesus tidak mati. Yesus nggak mati itu, gitu kan? Waktu dia memperlihatkan tangannya ke Thomas, lalu kemudian memperlihatkan lambungnya ke Thomas, gitu. Di situ pun tidak dikatakan ada bekas luka atau lubang. Betul, itu kan tandanya ketika dia memberitahu lambung sama jari-jarinya, tandanya dia masih membutuhkan jantung yang masih berdetak kan? Yes. Artinya apa? Artinya nggak mati. Nah itu. Nah. Terus yang disalibkan siapa? Nah, gitu kan jadinya. Tapi jujur saya percaya sih sama Islam beberapa hal. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan ditulis manusia yang diserupakan Yudas itu kan tanda kurung tulisan manusia. Yes. Jadi logika saya mencerna seperti ini sih. Jadi mungkin memang Tuhan merubah manusia, belum tentu Yudas. Tetapi apa yang Tuhan mau terjadi maka terjadilah. Iya, kun fayakun, jadi maka jadilah gitu. Makanya gini posisinya untuk membubuki bahwa bukan Yesus yang disalib gitu kan. Pertama itu tadi keraguannya. Amin. Yang harus kita pakai apa? Harus kita concern. Yang kedua adalah Yahudi gitu. Yahudi itu mengimani Yesus loh. Nah, Isa sih sebenarnya mengimani Isa. Yesus itu di terjemahannya. Nah, iya. Nabi Isa di mereka itu mati juga gitu. Tapi apa? Matinya itu dirajam, dilempari batu, tidak digantung sama sekali. Inilah kenapa ada nanti Allah memberikan klarifikasi tentang Nabi Isa dalam An-Nisa ayat 157. Mereka tidak membunuhnya dan tidak juga menyalibnya. Membunuh untuk Yahudi karena Isa mereka katakan mati dirajam, menyalib untuk Kristen karena Kristen mengatakan Isa mati disalibkan gitu. Ada lagi poin ketiga. Silakan. Jadi kan di dalam perjanjian baru sendiri kan tertulis nanti yang akan Yesus itu datang untuk pengikutnya sendiri, mereka yang memanggil Tuhan Tuhan, mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir roh, mereka yang melakukan mukjizat atas nama Tuhan Yesus. Mereka sendiri yang akan dihadiri Tuhan Yesus. Tapi kata Tuhan Yesus apa? Mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mendengarkan Bapa saja. Padahal itu contoh paling baik dari orang Kristen. Tapi kenapa masih masuk neraka? Kata Tuhan Yesus apa? Pergilah kamu sekalian, wahai pembuat kejahatan, ke dalam api neraka. Kenapa mereka yang memanggil Tuhan? Kenapa yang mereka yang bernubuat? Kenapa yang mereka yang mengusir roh? Kenapa yang mereka yang melakukan mujizat? Contoh-contoh orang baik aja masuk neraka. Gimana kita yang nggak baik? Nah iya, itu dia gitu. Karena percuma mau berbuat baik, perbuatan baik itu nggak dihitung gitu loh. Perbuatan baik itu nggak dihitung karena apa? Karena
lu datang dari konsep yang salah, lu menuhankan yang salah gitu. Betul, itu ada di perjanjian baru sendiri loh. Betul. Gitu. Nah, itulah udah ke Kristen udah ke talk final ya. Udah siap untuk apa take off gitu ini siapa Sis Fania. Belum Kak. Bukan, maksudnya udah siap untuk take off kalau udah dapat kebenaran yang benar-benar benar kan Iya gitu. sih, Nah, iya sekarang sih. Tapi emang jujur ada sih keinginan masuk Islam, cuma apa juga yang masih ada ragu? Ya ada sih beberapa hal. Ya nggak apa-apa disebut aja, waktu panjang kok. Kayak contoh di surat Anas ya. Anas ya. Apa katakanlah kepada Tuhan manusia ya. Katakanlah kepada Tuhan, bukan. Apa sih? Lupa. Tuhannya manusia, ilahin nas. Tuhan itu manusia maksudnya. Bukan, maksudnya itu ilahin nas gitu. Tuhannya manusia gitu. Tuhannya. Jadi manusia ini punya Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang dibahas di surah An-Nas gitu. Bukan manusia. Bukan manusia itu Tuhan. Oh, maksudnya Tuhannya para manusia gitu kali ya. Betul gitu. Jadi kan Malikin Nas, rajanya manusia, ilahin Nas, Tuhannya manusia. Kirain Tuhan gitu itu maksudnya. manusia, raja itu manusia, bukan ya? Enggak begitu, karena Allah sudah bilang di sini di surah Al-A'raf ayat 194. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah ciptaan yang lemah yang serupa juga dengan kamu gitu. Jadi Allah sudah memberikan perbedaan gitu. Kalau ada ciptaan lemah sama seperti kamu itu manusia, tapi itu berhala. Jujur nih Kak, dalam Islam, yes, terang itu terang, gelap itu gelap. Di dalam Kristen sendiri, terang dan gelap kan tidak bisa bersatu. Tapi Fania ngelihat sendiri kalau di Islam itu terang ya terang, gelap ya gelap. Masuk akal ajaran Islam itu. Contoh, nubuatan Nabi Muhammad banyak yang terjadi. Kayak contoh ilmu kesehatan, makan minum sambil duduk, tidur sambil miring dan terlentang. Dan itu udah bisa dibuktikan itu benar. Yes. Itu luar biasa banget di Islam itu ya. Nunggu apa lagi kalau sudah begini Kores? Iya sih Kak, enggak, maksudnya kayak di Al-Quran sendiri saya baca, saya percaya 100% bahwa Islam itu penyempurna. Artinya ketika HP disempurnakan aja masih ada aplikasi telepon dan SMS kok. Bukti Al-Quran penyempurna adalah di sana ada garis edar, 7 lapis langit, tahun cahaya. Itu benar-benar nggak ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Yes. Gitu. Terus apa yang masih diragukan? Takut keluarga? Masih malas sholat? Iya, masih sedikit percaya sama kasih karunia lah. Oh, masih sedikit percaya sama kasih karunia. Ya, gitu. Memang ini aku yang poin pertama yang concern ya, karena kalau kasih karunia itu kalah lah sama rahmat Allah gitu. Allah ketika difitnah mempunyai anak gitu kan, Allah tetap memberikan rizkinya kepada orang-orang kafir ini gitu ya. Jadi masih menang Allah gitu. Yesus nggak pernah ngomongin rezeki. Allah itu maha pemberi rizki, selalu membahas tentang rizki. Sekarang kita yang pertama, pertama dulu. Ketuhanan Allah pun, bentar Kak. Iya. Ketuhanan Allah pun dalam Islam masuk akal. Kenapa saya bilang masuk akal? Alam semesta aja nggak bisa kita semua lihat. Bagaimana kita mau melihat Tuhan? Yes, gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan itu maha besar, bukan maha mungil. Benar, saya percaya Allah Akbar itu benar. Allah maha besar itu benar. Saya 100% percaya. Iya. Alhamdulillah. 100%. Berarti tinggal 2 itu ya. Iya. Kasih karunia sama keluarga. Iya itu. Di sini gua keraskan lagi garisnya gitu. Untuk yang poin pertama, Sis Fania. Memang kalau kita masih takut kepada sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, ya jangan dulu Islam. Kalau sampai kita bisa mengalahkan rasa takut itu hanya karena Allah semata, hanya karena Allah Ta'ala, barulah di situ segeralah memeluk Islam ini. Gitu, My Bre. Baik Kak. Ini salam kenal buat semuanya ya. Sama-sama ya. Buat apa? Rais Al-Ayubi ya, host. Iya. Salam kenal semua ya. Iya. Salam kenal juga. Selamat mengopi. Oke Kak, udah dulu ya Kak. Aku ada aktivitas bentar. Siap. Sis Fania. Ya, Ikhwan kita doakan ya Sis Fania dan juga Alexander Bill yang tadi naik itu, semoga Allah segerakan hidayah baginya. Semoga Allah berikan
keberanian dan kekuatan untuk menjemput hidayah yang nantinya Allah Azza wa Jalla tunjukkan kepada mereka. Dan semoga mereka berdua ketika nanti sudah mantap bersyahadat menjadi asbab hidayah bagi lingkungan sekitarnya. Amin, amin, Allahumma amin ya Rabbal alamin. Aduh, batuk kemenangan dulu. Ya, kita stop recording udah. Sad, sepi Sad, habis Sad. Yuk gulung tikar Sad. Dagang lagi, wah dinaikin lagi dia. Siapa moderator ini? Sore Kores. Oi, halo Dino Chow. Ya halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dino YPMA bukan yang dialog itu? Atau beda lagi? Beda. Oh, oke, siap. Yuk. Kenawai, my bre, kenawai. Gue cuman pengen nanya, sebenarnya pertanyaan gue ini agak-agak Nyeleneh. ke konspirasi res sebenarnya. Oke, konspirasi segitiga, Bermuda. Ya ada korelasinya ke sana lah. Wah, mantap kalau gitu. Ini Akhi Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waduh, udah lama nggak ketemu. Langsung kerja jawabin. Aku kasar dulu. Hehehe. Oke. Gue selama ini kan tadi di awal gue ngedenger itu ada pembahasan tentang Yudas sama Dajjal di situ. Di Bandung sendiri gue suka ngedengerin kajian-kajian tentang akhir zaman. Kayak contohnya Ustadz Rahmat Baikuni, terus Zulkifli M. Ali. Bahkan gue pernah ngedenger sendiri pernyataan dari Ustadz Rahmat Baikuni bahwasanya Yudas Iskariot ini aka Dajjal ternyata. Gitu, gue ngedenger penjelasan dari Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, kalau boleh tahu nih ya teman-teman di sini yang ilmunya Masya Allah luar biasa. Saya sering dengar bahwasanya kayak artis-artis atau public figure yang di luar negeri itu mereka bergabung di sekte Illuminati itu. Terus di Indonesia sendiri, saya kan sering banyak ngobrol sama teman-teman musisi kayak Reza Noah, terus sama Yuki Pasben, teman dari Jemaah Tabligh gitu. Nah, saya sempat pernah nanya, Ja, apakah Noah itu tergabung ke Illuminati ya? Gue iseng aja nanya gitu. Nah, Reza di situ bilang dia katanya, kalau untuk sekarang gue nggak tahu. Tapi dulu waktu gue masih di dalam, nggak sih kata dia. Cuman pernah dia datang ke salah satu petinggi Illuminati di Indonesia, di Kalimantan tepatnya. Namanya disamarkan lah gitu ya. Nah, rumah orang ini tuh ajaib gitu. Dia punya koleksi-koleksi barang-barang dari musisi-musisi yang tergabung di Illuminati. Kayak contoh kecilnya Freddie Mercury, Lady Gaga, sama Rihanna gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa? Mungkin yang lebih pantas jawab teman dari Kristen, tapi kalau teman-teman dari Islam punya datanya dan bisa menjelaskan, biar saya lebih kuat lagi gitu. Karena jujur aja, saya pernah diajak masuk ke dalam sekte ini gitu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa penyembahan Dajjal atau Illuminati ini satanis, Lucifer, dan yang lain-lain ini menggunakan tempat peribadahan umat Kristen? Itu pertanyaannya. Ayo, silakan dijawab, Gurunda, Bang Ayubi. Sebenarnya pertanyaannya itu arahnya ke Kristen ya, Bang ya? Sebetulnya sih iya. Ya, sebenarnya yang lebih cocok untuk menjawabnya itu pihak Kristen sih, betul. Iya. Makanya gue cuman pengen tahu aja gitu, brother, pengen tahu aja. Kalau dari teman Kristen ada yang bisa jawab, bagus. Tapi kalau dari teman-teman Islam yang bisa mempadu-padankan data tentang Yudas Iskariot yang aka Dajjal ini, tentang Lucifer, Illuminati, yang lain-lain, pertanyaan simpelnya, kenapa gitu tempat peribadahan teman-teman dari Kristen yang dipakai untuk menyembah si satanis ini atau Illuminati ini? Bahkan brand di Bandung sendiri, kebetulan saya orang Bandung, di brand-brand Bandung sendiri banyak sekali yang menggunakan simbol-simbol salib kebalik gitu. Masalahnya gini, Bang. Pertanyaannya mengarahnya ke Kristen. Nah, kebetulan Kristennya nggak ada yang berani naik. Oke. Saya tanya ini ke hal yang mungkin bisa dijawab sama teman-teman Islam aja deh di sini.
Ini tentang LAI, tentang ininya apa kitabnya teman-teman dari Kristen. Mungkin teman-teman di sini semua kan udah banyak yang pada belajar tentang kitab daripada Kristen ini atau Bible ini ya. Menurut teman-teman di Islam sendiri, ini buat pengetahuan tambahan saya, kenapa LAI ini sering setiap tahun sekali atau beberapa kali itu mengubah yang katanya ini kitab suci, sedangkan yang namanya kitab suci apabila sudah ada campur tangan manusia, menurut saya ini bukan kitab suci lagi gitu, karena menurut saya kitab suci benar-benar mutlak turun dari Allah gitu, dari Tuhan yang tidak bisa diotak-atik sama manusia. Lalu kenapa sama LAI bisa diotak-atik gitu? Boleh saya jawab Bang ya? Sedikit nih, mungkin kalau kurang lengkap Bang Zuma sama Bang Ayubi atau Bang Kores ya boleh menambahkan. Ini sesuai di dalam agama Islam Bang ya jawabannya. Coba Abang buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Di situ Allah sudah katakan Bang, diabadikan Allah bahwa mereka mengubah kitab itu dengan tangan mereka sendiri. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuannya untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Celakalah orang yang mengubah kitab dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya itu memasukkan ideologi mereka ke dalam kitab tersebut. Lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Contoh kalau revisi kan Bang setiap tahun, revisi tiap tahun ada lagi versi yang terbaru, maka penjualan kitab itu kan ada labanya toh. Kan betul nggak? Itu salah satunya Bang. Salah satunya seperti itu. Penjualan kitab itu ada labanya. Nanti tahun depan direvisi lagi, lalu ada labanya lagi. Kayak gitu, makanya samanang qalila. Mengambil keuntungan yang sedikit, tapi tega mengubah firman Tuhan gitu. Itu udah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan coba Abang buka ya di dalam Quran. Ini saya kasih referensi aja. Quran surah Ali Imran ayat 78. Nah, di situ Abang akan temukan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu binal kitab wa ma huwa minal kitab. Di situ dikatakan seperti apa? Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Agar Abang menduga bahwa yang mereka baca itu adalah kitab suci dari Tuhan. Padahal apa? Wa ma huwa minal kitab. Padahal itu bukan dari Tuhan kitab tersebut. Wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka berkata ini dari Tuhan. Wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan dari Tuhan, bukan dari pencipta semesta alam. Jadi memang tujuannya untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Coba kalau kita lihat doktrin-doktrinnya. Sepengetahuan kita waktu mereka merubah itu, apa yang mereka ubah? Banyak di dalam Bible itu mereka ubah. Tidak satu dua. Bahkan bahasa asli dengan bahasa Indonesia terjemahannya itu tidak sinkron Bang. Tidak sinkron sama sekali gitu loh. Berubahnya contoh guru dan tuan. Jadi guru dan Tuhan. Tujuannya apa? Mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Apa untungnya mereka mengubah seperti itu? Tuan dan Tuhan agar pengikutnya tidak kabur. Ah, itu salah satu alasannya Bang. Jadi seperti itu jawaban saya. Oke, saya punya pertanyaan agak sedikit menggelitik ini. Kalau misalkan ngomongin masalah untung rugi, berarti kan yang untung itu adalah pihak-pihak yang main di situ kan, yang pencetak, yang ngebikin gitu. Sedangkan berarti secara nggak langsung orang-orang yang dia ini tidak mendapatkan keuntungan secara materi dari penjualan, mungkin dari penjualan Bible ini, mereka cuman ini dong berarti. Cuman apa ya bahasanya, disesatkan atau didoktrin gitu doang untuk percaya bahwasanya itu tuh nggak ada kesalahan sama sekali dari dirubahnya kitab suci tersebut gitu. Kasihan dong mereka. Ah, betul Bang. Korbannya siapa? Korbannya adalah jemaat-jemaatnya. Apalagi yang tidak mau belajar. Diambil keuntungan oleh petinggi-petingginya, pemuka-pemuka agamanya. Makanya Islam membantah hal tersebut.
Dan di dalam Islam pun Bang ya, pemuka agama itu tidak boleh menjual agamanya, tidak boleh memperkaya diri dengan ayat Tuhan. Itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Jadi memang agak berbeda Bang, pasti berbeda ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Korbannya pasti orang yang imani saja. Kalau orang yang mau belajar pasti mu'alaf. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih Bang. Ini pertanyaan terakhir saya. Kan kalau di kita sendiri Islam ini kan ada manhaj kayak NU, Muhammadiyah, Persis, Jemaah Tabligh gitu kan ya. Nah, ini kan perbedaan kita kan hanya metodologi cara tatanan kita beribadah aja. Kayak misalkan kunut nggak kunut, Muhammadiyah dan NU gitu berbeda. Tapi kan kita tetap menyembahnya Tuhan yang sama gitu. Allah dan Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya, kalau di teman-teman Kristen sendiri, ini mereka terpecahnya terbagi menjadi konsep ketuhanan. Itu kayak misalkan mereka ini ada yang Protestan, Katolik, terus ada yang Unitarian. Nah, mereka ini malah justru berdebatnya tentang masalah ketuhanannya gitu, bukan masalah ke metodologi menyembah Tuhannya gitu. Iya, bukan? Betul, betul. Kalau Islam kan contoh seperti NU, manhaj yang lainnya juga manhaj itu adalah jalan mengikuti aturan Bang ya, aturan untuk mencapai sunnah Rasul gitu. Nah, itu manhaj namanya. Tapi kalau NU Muhammadiyah itu adalah organisasi. Lalu bagaimana cara pahamnya? Kita akan kembali ke Al-Quran dan hadis kita, ke sunnah kita. Nah, meskipun kita berbeda-beda seperti itu, Rasul kita sudah mengatakan bahwa akan terpecah beberapa umatku menjadi beberapa golongan, kan seperti itu. Lalu siapa yang diikuti? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita tanya Mu'tazilah, terus organisasi apapun, siapa Tuhanmu? Pasti mereka menjawab pakai Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu aliran Islam apapun, konsep tauhidnya itu sama ayat yang dipakai gitu. Beda dengan mereka. Ketika kita tanyakan Kristen Protestan, 3 dalam 1 Tuhan mereka. Apa konsep mereka? Ada yang menyembah Maria, Roh Tuhan, sama Allah Bapa, kan kata mereka seperti itu. Ada juga yang menyembah Roh Kudus, 3 dalam 1, Tuhan Anak terus Tuhan Bapa. Bingung sendiri mereka, bingung sendiri. Belum lagi kita tanya saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Padahal sama-sama Kristennya. Jadi memang Bang, yang berbeda itu bukan konsep ketuhanan di dalam agama Islam. Tapi di dalam Islam ini masalah syariat atau ilmu cabang, ilmu furu. Kalau mereka udah hancur konsep ketuhanannya dari dulu, gitu Bang. Itu dia makanya yang jadi pertanyaan saya. Karena kan memang circle saya di sini di Bandung memang sangat lekat sekali sama teman-teman dari Kristen. Apalagi kegiatan saya juga, kegiatan saya ini kebetulan yang dia mengikuti paham liberalisme, jadi anti ditanya tentang usia, apalagi tentang agama. Karena saya main skateboard, jadi kulturnya itu kan memang mengikuti barat gitu. Cuman saya tertarik dengan perdebatan Bang Zuma ini udah dari tahun lalu, dan bahkan saya udah mengikuti ini dari udah dari lama lah gitu, dan banyak sekali insight positif yang saya dapat gitu. Jadi ketika saya ngobrol sama kawan-kawan saya yang dari non-Islam, itu saya sedikit-sedikitnya bisa menjawab gitu. Nah, Bang, ini sebelum saya pamit, saya pengen minta pernyataan dari Abang atau dari teman-teman Muslim lainnya gitu. Bahwasanya apakah yang kita yakini ini, mungkin ini buat teman-teman yang di bawah juga yang sedang menyimak gitu. Apakah yang kita yakini ini, yaitu agama Islam, adalah agama yang benar-benar hak gitu. Dan apa bukti bahwasanya Islam ini adalah agama yang hak dan dia bisa membebaskan kita dari dosa dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, Bang Juma silakan, Bang Juma, atau Bang Kores, Bang Ayubi silakan. Nanti saya tambahin. Saya terus ngomong. Yang lain mana? Pada sholat asar kah? Baik. Kalau begitu saya sedikit menjawab ya Bang ya. Mungkin kawan-kawan di bawah juga bisa perhatikan. Agama paling simple itu Islam. Ketika kita bertobat, tinggal mengucapkan astagfirullah, Allah akan ampuni.
Di mana ayatnya? Quran surah At-Tahrim gitu loh. Jadi agama itu berdasarkan dengan dalil, dengan kitab sucinya, tidak luput dari kitab sucinya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi tinggal kita bertobat, sebenar-benarnya tobat, dengan lisan kita mengucapkan istighfar, udah diampuni. Jadi nggak ada dongeng di dalam agama Islam itu, dongeng penebusan dosa di tiang jemuran, nggak ada kayak gitu di dalam agama Islam. Saya tidak menyebutkan agama tertentu, enggak gitu ya, tetapi hanya mengambil analogi atau contoh gitu. Jadi di dalam agama Islam itu tidak ada yang seperti doktrin di luar agama Islam. Lagi pula kalau kita lihat Islam ini, agama dari langit itu cuma satu-satunya. Kenapa saya bilang satu-satunya? Contoh kita lihat dari segi nama saja. Nama Kristen. Kristen adalah orang-orang yang di Antioquia pendirinya, dan itu adalah ejekan. Artinya sebuah komunitas yang diejek oleh orang-orang Yahudi. Agama bikinan manusia, bikinan komunitas gitu. Kalau kita lihat Buddha, Buddha nama aktor gitu ya, atau nama pemuka agama dari Buddha yaitu Buddhaisme. Hindu, Hindu asal katanya adalah Hindi. Itu dari India, orang dari India. Itu Hindu. Bikinan manusia, Buddha bikinan manusia. Islam bukan bikinan manusia, Bang. Hal ini dapat kita melihat di dalam Al-Qur'an kita ya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Tidak luput dari dalil. Terus Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terus kalau kita melihat juga di dalam Quran surah Ali Imran ya, kalau nggak salah ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi barang siapa memilih agama selain agama Islam, tidak diterima darinya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini, kecuali agama Islam. Jadi stempel satu-satunya yang mempunyai stempel, agama yang mempunyai stempel dari Tuhan pencipta langit dan bumi hanyalah Islam. Coba kalau kita banding dengan kitab Kristen, adakah Yesus mengatakan bahwa aku ridhoi Kristen ini sebagai agamamu? Nggak ada kayak gitu. Terus Hindu, adakah Krishna mengatakan bahwa Hindu aku ridhoi sebagai agamamu? Nggak ada juga Krishna ngomong seperti itu. Bahkan Buddha pun juga nggak ada menyatakan seperti itu. Hanya satu yang dinyatakan oleh Tuhan, yaitu Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi seperti itu, Bang. Beserta dalilnya bisa dicatat gitu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu pernyataan dari saya gitu. Mungkin ada kawan-kawan muslim, Bang Ayubi, Bang Juma, atau ini Bang Kores mau menambahkan, silahkan. Tafadhol. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustadzku, guruku, atas penjelasannya. Mudah-mudahan jadi pencerahan buat saya dan kawan-kawan di bawah. Izin pamit ya. Oke Bang, mohon maaf kalau ada kekurangannya ya. Siap, Ustadzku. Afwan juga, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang lain jangan tidur. Hostnya mana hostnya? Saya di Banjarmasin, Banjarbaru. Banjarmasin di Gerilya, di Banjarbarunya di Cempaka. Silakan naikkan kalau ada pasien Bang Zuma yang baru. Ini ada Bang Kores, ada Bang Ayubi di sini. Saya lama nggak naik masalahnya. Kebetulan saya naik di naik ini.
Halo, selamat sore. Nah, ini Ya, selamat sore. Saya nyimak aja, Bang. enggak noise. Saya nyimak aja, Bang. Lanjut, sehat selalu semua, teman-teman. Nyimak aja saya, Bang. Masalahnya. Ya, Noise nggak enak. saya. Hah? Ya, nyimak aja saya, Bang. Ribut di situ. Ya. Sini ribut, Bang. Nyimak aja jadi penonton setia.